Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Sabtu 2 Juli tahun 2022 bersama saya, Lukas Sukan. Puji syukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara sejuk di pagi hari ini. Bukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan firman Tuhan dapat menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami bersedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, sumber kebenaran yang sejati, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan dan sapaan pagi hari ini, saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3. Demikian. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini adalah Aku bisa apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pernah diminta untuk melakukan suatu tugas tertentu. Entah itu sebagai majelis jemaat, pengurus komisi atau badan pelayanan jemaat, pengurus wilayah, kepanitiaan, atau menjadi pemandu PA, menjadi MC, atau bidang pelayanan lainnya. Aku bisa apa? Demikianlah salah satu jawaban yang sering kita jumpai ketika seseorang diminta untuk melakukan suatu tugas pelayanan bagi Tuhan. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa jika mau terlibat dalam sebuah pelayanan, maka harus menjadi orang Kristen yang penuh dengan karunia dan punya kecakapan tertentu. Misalnya, pandai berbicara, pintar main gitar, dan bisa menyanyi, punya pengalaman dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Bagaimana jika tidak memiliki hal-hal tersebut? Banyak orang dan juga banyak anggota jemaat memutuskan untuk jadi jemaat biasa-biasa saja. Padahal Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi penonton, tetapi menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama sesuai karunia atau talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perikop bacaan kita pagi hari ini dikisahkan tentang Naaman, panglima Raja Aram yang disembuhkan Tuhan melalui Nabi Elisa. Dalam kisah Naaman ini, budak perempuan Israel yang menjadi pelayan istri Naaman itu bisa apa? Dia hanya seorang gadis kecil, budak tawanan lagi. Ia tidak punya kepandaian apa-apa. Ia juga tidak mempunyai pengalaman yang ia banggakan. Namun demikian, Panglima Naaman, orang nomor 1 di tentara Aram, yang terkena kusta bisa sembuh
berkat jasa anak perempuan kecil tersebut. Sebab anak perempuan inilah yang berkata kepada istri Naaman bahwa di Samaria ada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, yang bisa melakukan banyak mujizat seperti tertulis dalam bacaan kita hari ini ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang perlu kita teladani dari gadis kecil tersebut? Keberaniannya untuk memberitahukan kabar baik itu kepada istri Naaman. Coba kita pikirkan, bagaimana jika Naaman tidak mengalami mujizat kesembuhan? Bukankah anak perempuan itu akan jadi sasaran kemarahan Panglima Naaman? Keberanian anak perempuan itu menceritakan perihal Elisa karena ia punya keyakinan yang kuat bahwa Nabi Elisa disertai Allah Israel yang melakukan banyak mujizat-mujizat. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Kontribusi apakah yang bisa kita lakukan atau berikan kepada Tuhan? Sebagaimana anak perempuan kecil tadi, kita yang telah diberkati, diberi karunia atau talenta secara pribadi, kita dipanggil Tuhan menceritakan kepada orang lain tentang perbuatan Tuhan melalui sikap hidup kita setiap hari, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang dilakukan oleh seorang gadis tadi tidak butuh kecakapan yang hebat, bukan? Tapi hal ini berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk-Nya melalui apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, janganlah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus menabur benih-benih kebaikan, menyampaikan kabar baik melalui tugas panggilan kita, sehingga orang lain dapat mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini tetap terus mendorong kita untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa terus menuntun setiap langkah-langkah kami untuk menyampaikan kabar baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang lain, agar mereka pun boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari segala kelemahan kekurangan kami, tapi kami percaya Tuhan sendirilah yang memberi kami karunia, talenta untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hati Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari. Kami mohon kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini. Pergumulan persoalan hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.